Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini untuk pelajaran seni budaya. Di sini tertulis bahasa Indonesia, Bunda salah ketik. Menggambar model. Ini lanjutan seni budaya materi yang kemarin. Bahan menggambar model. Nah, bahan menggambar model ini yang pertama ada kertas. Kertas ini digunakan sebagai bidang gambar, jadi digunakan sebagai alas kita untuk menggambar. Nah, kertas ini harus berbagai tekstur ya, misalnya halus, licin, atau kasar. Nah, kalau kita memilih kertas sebagai bidang untuk menggambar, nah hendaknya kita ini disesuaikan dengan bahan pensil, pena, ataupun pewarna. Nah, di sini ada kertas yang A4, A3, A1 dengan ketebalan pun juga 60 gram, 70 gram, dan 80 gram. Jadi berbeda-beda, disesuaikan dengan bahan pensil, pena, ataupun pewarna. Yang kedua yaitu pensil. Nah, pensil ini digunakan sebagai pembentuk gambar. Ada pensil B, 2B, 3B, 4B, sampai E, B, atau EE. Yang terakhir yaitu pewarna. Nah, bahan pewarna ini yang cocok untuk menggambar model seperti pastel, krayon, dan cat air. Kemudian teknik menggambar. Nah, teknik menggambar ini ada beberapa teknik. Teknik yaitu cara yang digunakan untuk menggambar model. Jadi ini caranya kita untuk menggambar. Yang pertama yaitu teknik linier. Nah, teknik linier ini cara menggambar model dengan menggunakan garis sebagai pembentuk gambar. Misalnya garis lengkung, garis patah-patah, garis lurus, atau garis lainnya yang dalam satu kesatuan. Ini contoh gambar linier. Yang kedua yaitu teknik blok. Nah, teknik blok ini cara menggambar dengan menggunakan blok sebagai pembentuknya. Blok yang digunakan ini untuk menggambar diawali dari yang pertama itu blok kecil dulu yang belum terbentuk, kemudian diperbesar hingga membentuk gambar yang dihendaki. Nah, seperti ini contoh teknik blok. Yang ketiga yaitu teknik asir. Nah, teknik asir ini cara menggambar dengan goresan garis lurus ataupun sejajar. Ada garis lurus, garis lengkung, dan sejajar. Nah, teknik asir ini contohnya seperti ini, ada arsir silang horizontal, vertikal, arsir silang diagonal, arsir horizontal, dan arsir diagonal. Untuk selanjutnya yaitu teknik dusel. Nah, teknik dusel ini cara menggambarnya dengan menggunakan goresan lebar. Seperti ini contohnya. Dia hanya menggunakan goresan yang lebar. Selanjutnya teknik pointillis. Nah, teknik pointillis ini cara menggambar menggunakan titik-titik untuk membentuk gambar. Jadi kita menggunakan titik-titik. Titik-titiknya ini dia menghasilkan warna yang gelap dan sangat padat. Contohnya, nah seperti ini. Ini gambarnya dibuat hanya sebagai titik-titik, tapi dia membentuk suatu gambar. Selanjutnya yaitu teknik akuarel. Nah, teknik akuarel ini cara menggambar model menggunakan cat air yang dicampur dengan pengencer air. Seperti ini contohnya. Selanjutnya yaitu teknik plakat. Teknik plakat ini cara menggambar menggunakan cat air yang dicampur air secara kental. Nah, ini contohnya. Jadi teknik plakat ini dia sifatnya menutup ya, menutup. Jadi ini akhir dari kita
menulis, jadi warnanya ini menutup semuanya. Sifatnya ini menutup, kalau meskipun penyapuan cat ini dilakukan secara berulang, nah tapi akhirnya ini akan menjadi warna yang terakhir. Seperti gambar ini sudah sebelumnya ini ada warna-warna mungkin yang tipis, kemudian diakhiri ini tebal, jadi warna yang terakhir ini yang menjadi warna akhir, jadi warnanya ditimpu. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menggambar model. Langkah-langkah menggambar model ada yang pertama, pengamatan tahap model. Jadi kita mengamati model itu sedetail mungkin. Nah, untuk mengamati model ini kita diibaratkan sebagai kamera yang membidik model secara leluasa. Selanjutnya yaitu membuat sketsa. Membuat sketsa ini berarti dia membentuk gambar bentuk luar ataupun outline-nya yang dijadikan model, figur yang dijadikan model. Jadi kita membuat sketsanya dulu. Selanjutnya yaitu menggambar detail bentuk model. Nah, di sini melengkapi gambar bagian-bagian fitur. Jadi tadi sudah dibuat sketsanya nih, sketsa luarnya. Kemudian kita membentuk detail-detailnya. Misalnya bentuk kepala yang meliputi mata, hidung, mulut, telinga, dan rambut. Kemudian bagian badan misalnya lengan, tangan, tungkai kaki, dan bagian yang dikenakan. Kemudian mewarnai. Nah, mewarnai ini mewarnai figur dengan memperhatikan gelap dan terangnya. Jadi kalau kita mewarnai, kita harus memperhatikan gelap dan terangnya. Yang terakhir yaitu penyelesaian akhir. Penyelesaian akhir berarti kita menyempurnakan bagian-bagian gambar dengan mewarnai. Jadi kalau tadi kita gelap terangnya itu secara tipis, sekarang untuk penyelesaian akhir ini secara keseluruhan semua bagian-bagian itu kita warnai. Oke, terima kasih. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk ditanyakan. Terima kasih. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.